What are you willing to lose? You cover your wounds, but underneath them, a million voices in your head that whisper, stop now. Another twist of a knife, turn of the screws, it's all in your mind and it's fighting you. Arm yourself, the storm is... Halo sobat, so welcome back to with me. So di video hari ini teman-teman, kita bakal langsung lanjutin series dari Liverpool Career Mode. Dan ya, di video hari ini adalah video pertama kita bersama dengan Liverpool di musim kedua. Dan sesuai judul, kita akan membahas bursa transfer yang pastinya sudah terbuka dari kita main FIFA World Cup kemarin. Dan oke, jadi langsung lanjut aja teman-teman. Kita lanjutin episode kemarin. Dan di episode kemarin itu ada offers, yaitu Alex Oxlade-Chamberlain itu pengen dibeli Wolfsburg seharga 23.700 pound sterling. Dan di sini itu dia mau ngelepas di antara 17 sampai 26 juta. Kemungkinan gue bakal coba tawar di 26 karena gue pengen mungkin ya 26 juta bisa kali ya. Lumayan coy buat profit teman-teman ya, buat nambah-nambahin budget itu lumayan karena gue juga ada project yang luar biasa besar nantinya untuk mendatangkan satu pemain yang sangat luar biasa bagus pastinya. Mungkin nanti kalian tunggu aja mungkin di next episode. Untuk di episode kali ini gue mungkin masih belum mau mendatangkan dia, tapi mungkin gue bakal sedikit-sedikit membahas dulu untuk siapa aja yang bakal keluar, siapa aja yang bakal gue list transfer, dan siapa aja yang akan kita datangkan di musim ini gitu kan pastinya. Dan oke, untuk Alex Oxlade-Chamberlain ini si Wolfsburg menawar di 23 juta dan gue pengen tawar aja di 26 juta langsung. Kalau memang misalnya mereka tidak mau ya udah, tidak apa-apa, 23 juta juga itu menurut gue udah lumayan banget. Jadi oke, kita langsung coba tawar di 26. Kalau memang Wolfsburg nggak mau di 26, ya udah kita langsung tawar, kita langsung accept aja semaunya mereka berapa. Oke, maunya di 24,5 ya. Nanggung pak, coba di 25 aja. Kita coba di 25 lah ya. Sorry, 25 aja. Di 25 juta aja. Nanggung pak. 24,5 25 juta aja biar realistik, biar enak nyebutnya, markanya 25 juta pound sterling gitu aja. Nggak usah pakai koma berapa 25 aja udah. Yuk. Oke. Jadi yap, sudah deal 25 juta pound sterling untuk Alex Oxlade-Chamberlain. Jadi tinggal bagaimana negosiasi bareng Chamberlain aja, dan Chamberlain pun sudah setuju kalau misalnya dia sudah siap untuk dilepas sama Liverpool. Oke. Jadi mari kita lihat aja, kita maju beberapa hari apakah ada offer atau ada apa yang bisa menentukan ini. Oke, Ben Davies loan rejected. Jadi Ben Davies mereject loan dari Crystal Palace. Ya itu terserah dia aja, karena ya gua pun ngelepas dia bermaksud untuk bisa mendapatkan jam terbang dia gitu. Mungkin dia karena takut nanti main bagus terus dibeli Crystal Palace mungkin ya. Dia nggak tahu sih kan. Oke. Apa deh? Oke, Oxlade-Chamberlain have a great personal team for 25 juta pound sterling, dan kita dapat bagian 22.500.000. Oke. Jadi ya, jadi Wolfley sekarang budget kita berapa nih? Oke, 381 juta pound sterling. Mungkin masih bisa kita geser ini di apa? Ini budgetnya kita kasih ke 1 mungkin ya. Sorry salah. Nah, mungkin di 359 lah ya. Oke, jadi di sini tuh ada objektif, yaitu sign in veteran players. Nah di sini gue bingung teman-teman, veteran player ini banyak, sebenarnya banyak opsinya. Kayak mungkin Ciro Immobile itu veteran player, Cristiano Ronaldo itu veteran player, Pepe, Messi itu veteran player. Tapi gue bingung untuk mendatangkan veteran player tapi di bagian mana gitu loh. Karena gini gue kasih lihat dulu ya. Untuk sebentar. Kalau tidak salah teman-teman, itu nih Sadio Mane dan Mohamed Salah itu kontraknya sisa 1 tahun, dan kemungkinan gua harus menjual salah satu dari Salah atau enggak Mane. Dan kalau dari secara logikanya, gue pasti akan menjual Sadio Mane. Karena kenapa? Mohamed Salah
nggak bisa dibilang performanya luar biasa bagus banget gitu loh. Sangat membantu Liverpool banget untuk bisa meraih gelar IPL dan juga UEFA Champions League. Kalian tahu bahwa dia top scorer IPL, tapi jangan kalian lupa juga Sadio Mane itu top scorer UEFA Champions League. Jadi gak bisa dipungkiri memang ini pemain bagus gitu loh berdua ini. Dan berhubung keduanya juga umurnya udah 30 tahun, gue mungkin bakal siap melepas Sadio Mane. Dan jadi hopefully gue di sini akan memperpanjang kontrak dari Mohamed Salah ya. Gue akan perpanjang mungkin 2 sampai 3 tahun. Kemungkinan 2 tahun sih. Gue bakal perpanjang kontraknya Mohamed Salah 2 tahun ya. Dan kemungkinan Sadio Mane akan gue lepas di musim ketiga ini ya. Oke, untuk Kroll sudah pasti tidak usah diragukan, krusial udah pasti Mohamed Salah. Oke, setelah itu dia minta dia minta perpanjangan 2 tahun. Seperti prediksi gue nggak usah ketiga karena usianya juga udah tua, jadi ya 2 tahun aja udah cukup menurut gue sih, nggak usah terlalu banyak. Oke, jadi kita perpanjang aja dulu teman-teman, biar gak diincar tim lain gitu loh. Karena kalau udah kontrak sisa 1 tahun itu bahaya pak. Kalau misalnya nanti sampai tiba-tiba itu diincar free tim lain, kita udah nggak, terus udah negosiasi terus salahnya nerima, kita udah nggak bisa ngeperpanjang kontraknya Salah lagi gitu. Makanya gue cepat-cepat langsung negosiasi bareng Salah. Oke, untuk budget untuk ini ya, mungkin kita naikin ke 250 aja kali ya. Kita naikin ke 250 mungkin ya, gajinya Salah. Terus untuk signing bonus gua kasih 2 juta aja teman-teman. Karena dia luar biasa bagusnya mainnya. Terus gua mau kalau lu nyetak 15 gol gua kasih 1,8 juta 20 gol. Salah itu enggak gini. Edit bonus. Gimana ya, 2 gol. Ya, kita nggak usah pelit-pelit lah ya. Biar dia makin happy di Liverpool kan. 20 gol 2,5 juta. Kita lihat. Oke, that's reasonable offer. Oke. Jadi ya, Mohamed Salah sudah resmi memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool, oke. Jadi udah kontrak 2 tahun, jadi hopefully kontrak ada 3 tahun sekarang ya. Nah, untuk ini Rice Williams sama Van der Berg. Iya, sama-sama ke Sheffield ya. Oke, jadi untuk Sadio Mane sih gue jujur masih belum tahu ya. Kalau misalnya gue transfer list sih bisa, karena emang Mane ini sudah banyak yang ngincar. Kalau nggak salah Inter Milan, Barcelona itu udah ngincar Mane pak. Jadi ya menurut gue sih mungkin kita bisa ngelepas Sadio Mane. Setelah itu kita bisa sign-in 1 veteran player, dan di next video gue bisa sign-in project yang udah bener-bener gue tunggu dari musim pertama. Jadi hopefully gue bisa langsung add to transfer list untuk Sadio Mane. Dan ini bakal banyak banget diincar tim-tim besar pastinya, Barcelona, Real Madrid, PSG, bahkan mungkin itu bakal mengincar Sadio Mane. Jadi kita lihat aja bagaimana. Gue sih terbuka, mau Barcelona, mau Real Madrid, mau PSG, mau siapapun yang selama dia offernya terbesar, gue bakal ngelepas ke mereka teman-teman ya. Dan itu siapa tuh? Kita coba lihat di top deals dulu ya. Masih ini siapa sih? Siapa sih? Maximiliano Gomez dari Valencia ke Piemonte Calcio seharga 68 juta pound, 63 juta pound sterling. Diaz tuh ke PSG 50 ini ya. Lihat Mane, hi boss, I'm bit surprised, I'm unhappy. Dan aku bisa katakan aku tidak senang dengan ini gitu kan. I'm bit surprised you're looking to move me. Dan emang ini mengejutkan semua orang sih, karena gue tahu kontrak jadi sisa 1 tahun kan. Dan ya kalau secara logika kita main di real life ya, kalau kayak kontrak sisa 1 tahun, umur udah 30 tahun, dan menurut gue ya dia udah lumayan mengabdi lama di klub ini ya, menurut gue sih nggak apa-apa dia move gitu loh. Cuman ya rasa kecintaan terhadap klub itu emang nggak bisa dibohongi oleh pemain gitu loh.
Gue jujur masih setengah setengah enggak setengah gimana ya anjir ya. Gue masih setengah setengah ikhlas setengah enggak gitu loh untuk ngelepas Mane jujur ya. Karena itu ada sangkut pautnya gue juga emang fans Liverpool gitu loh. Jadi gue emang kayak rada kurang ikhlas aja gitu ngelepas Mane. Tapi ya apapun ini demi masa depan klub gitu kan. Dan umurnya Mane juga udah nggak muda lagi. Karena pertama kali Liverpool datengin Mane itu ya umur berapa? Umur 25 mungkin 24. Umur segituan lah gitu loh. Dan itu masih terbilang lumayan muda gitu kan, usia matangnya pemain bola gitu kan. Dan dia obviously udah hampir 6 tahun Pak di Liverpool kalau nggak salah. Kan di antara trio Firmansyah itu atau trio Firmino Mane Salah yang paling tua itu kan Firmino, terus kedua Mane, terus ketiga Mohamed Salah ya kan. Tapi gue jujur ini sih, it the best thing for you cannot gue bingung nih mau milih mana. I'm looking at option. Enggak sih, gue nggak mungkin kayak gitu sih ya. Mungkin emang ada saatnya kita nih untuk ngelepas satu pemain yang benar-benar kita idolakan, karena nggak bisa pemain itu ya terus stay terus. Ya mungkin bisa sampai pensiun, tapi ya gimana ya, pasti kita perlu regenerasi squad dengan pemain-pemain yang potensinya lebih gede lagi gitu kan. Mereka ini mungkin masanya sebentar lagi udah habis gitu, di usia yang udah menginjak 30 tahunan. Ya mungkin 2-3 tahun 4 tahun ke depan ya karir mereka udah mulai menurun gitu kan performanya. I'm but I cannot say, aku tidak bisa katakan aku tidak senang dengan ini. Hey boss, I'm a bit surprised you're looking to move me on. Dia cukup terkejut ya, dia ini. Tapi aku nggak bisa katakan aku tidak senang. Berarti kan emang dia kayak ya udah gue pindah-pindah aja gitu loh. Cuman gue kayak gue yang sebenarnya nggak ikhlas. Mungkin dia tuh sebenarnya ya fine fine aja. Lu mau gue stay di sini ya udah gue mau. Tapi kalau lu mau pindahin gue ya gue juga nggak masalah. Gue juga ya nggak apa-apa karena gue tahu kontrak gue sisa 1 tahun gitu kan. Dan kalau lu memang nggak mau perpanjang ya lepas gue dari sekarang juga nggak masalah gitu loh. Ya karena rugi Pak kalau kita misalnya lepas pemain sekelas Mane itu free agent kan nggak mungkin gitu loh. Kayak kita transfer a team looking for a player like you will be the perfect you get career moving again. Nah itu menurut gue lumayan sih, lumayan memberikan suntikan kepada dia bahwa ya mungkin aku pikir kita melihat bahwa apa, player like you will be the perfect, ya lu bisa lebih suka mungkin dengan nanti lu pindah klub, mungkin karir lu mungkin bisa jauh lebih bagus lagi gitu kan, mungkin gitu ya. Sorry bahasa Inggris gue emang nggak sebagus yang kalian kira ya, gue mengartikan ya yang ada di pikiran gue aja. Oke, jadi Mane udah kita masukin transfer list, jadi tinggal kita lihat aja bagaimana over dari tim-tim yang ada di sana. Hopefully gue masih belum mau bergerak karena jujur gue masih bingung untuk mendatangkan siapa. Oke, gue kasih lihat dulu ya. Untuk para pemain-pemain veteran itu gue ada list beberapa striker sih, tapi yaitu ada seperti Ciro Immobile dan Didier Mertens. Itu gue baru dapat 2 sih yang menurut gue masih lumayan cocok untuk kita beli gitu loh. Atau ya tapi Mauro Icardi sebenarnya bisa, cuman ya masa PSG lagi gitu kan, terlalu banyak cuy pemain yang kita beli dari PSG gitu kan. Tapi menurut gue emang yang paling cocok sih Immobile sih, atau enggak ya Mertens gitu kan, karena emang rata-rata pemain veteran gitu mainnya di Serie A semua gitu kan rata-rata. Gue masih bingung jujur teman-teman. Ya Toni Kroos nih juga bisa sebenarnya, tapi ya lu lihat center mid kita Pak udah penuh Pak, center mid kita tuh udah penuh. Si Oxlade-Chamberlain itu aja ya cuman ngurangin ini, nggak ngurangin starter gitu loh. Kita masih punya Henderson tuh udah pasti starter, nggak mungkin tergantikan. Di sini harusnya Sancho, dan di sini antara Arthur atau enggak Thiago. Jadi hopefully di bench itu masih ada si Ceballos sama Draxler harusnya gitu kan, atau enggak Thiago di bench, Arthur di sini. Ya Thiago anggapannya Thiago sama Arthur ini switch doang gitu kan posisinya.
Jadi ya ada dua Ceballos di bench, Draxler ya gue taruh di sini, hopefully bisa ganti-gantian nama Ceballos, masuk bench starter gitu kan, sama Ceballos. Jadi ya rada pusing kalau misalnya kita mau masukin Toni Kroos gitu loh. Terkecuali memang ya kita mau jual Thiago ya itu bisa, cuman gue nggak pengen ngejual Thiago. Menurut gue Thiago masih bagus banget menurut gue sih. Gue nggak pengen ngejual Thiago walaupun gue tahu usianya lumayan tua, 31 tahun. Tapi kalian perlu ingat ya, usia rata-rata di sini juga ya masih di bawah 30 tahun semua rata-rata ya. Yang paling di starting line up yang umurnya 30 tahun ya di sini ya Mane, Salah, Henderson, Van Dijk. Udah itu doang. Gue nggak tahu Alisson Becker nih berapa, 29 tahun ya setahu gue. Iya 29 tahun dia. Jadi oke, coba gue mau maju beberapa hari lagi teman-teman. Apakah ada over dari ini? Tampaknya sih belum terkelihatan ada over teman-teman ya. Wah ini cukup mengejutkan juga sih. Ini manajer rating gue langsung turun sih. Parah sih, langsung turun sih. Kalau beneran gue jadi jual mana ya. Soalnya tadi dari hijau itu jadi abu-abu tuh. By the way kita lawan ini 31 ini loh. Tapi kita belum ada kegiatan transfer sama sekali ini. Padahal Mane loh ini nggak ada yang beli kah? Padahal Mane itu udah sempet beberapa kali ini loh. Apa? 114 juta tuh value-nya tuh. Gomez kan kita blok, terus Thiago kita blocking. Van Dijk kita blok sempet waktu itu ya. Van Dijk sih menurut gue nggak akan itu sih, udah benar-benar jadi legend sudah di Liverpool sih. Oke kita coba lihat lagi teman-teman ya. Ini masih bingung sih jujur sih. Atau kita mungkin ngeliat ini dulu kali ya. Apa namanya? Kita coba lihat perpanjang kontrak dulu yang menurut gue masih yang perlu diperpanjang, kita perpanjang dulu. Jordan Henderson, oke, ini pasti gue perpanjang, hopefully 2 tahun juga sih. Karena gue pengen Henderson udah pensiun aja udah di Liverpool pak. Nanggung pak 32 tahun lo ngapain pindah-pindah tim gitu kan. Pensiun aja sekalian di Liverpool, dari umur 20 tahunan loh dia. Mulai di Liverpool tuh masih zamannya Gerrard. 2-3 tahun sebelum Gerrard pensiun itu dia important pak, turun role. Oke, si Henderson minta turun role ya, important. Oke, menarik. Gue kira tetap bakal mau krusial dia karena ini ya gue tetap gak akan bisa ngedrop Henderson karena dia tahu dia bener-bener sosok leader di squad kita pak. Nggak bisa dipungkiri Henderson benar-benar jadi leader di tim kita. Gue pengen perpanjang 2 tahun aja. Oke. Harusnya sih diterima. Oke. Terus tidak usah pakai release clause. Untuk gaji sendiri gue mau ngasih di 150.000 mungkin ya. Kita naikin 25.000 mungkin bisa sih. Walaupun dia sudah semakin tua tuh harusnya sudah mungkin, cuman ya duit kita ada ya, ngapain kita seke-seke gitu kan. Untuk transfer ini gue mau kasih di 1,8 aja sih. Udah nggak usah pakai bonus, langsung aja segini harusnya sih udah diterima banget sih ini. Saking bonus 1,8 juta harusnya mau sih itu. Soalnya kan gajinya juga gede pak, 150.000 pounds. Gua naikin gitu loh, bukan gua turunin. Biar happy lah gitu loh. Oke, Henderson udah 3 tahun kontraknya. Terus siapa lagi ya yang masih setahun nih? Shaqiri sih gue nggak akan perpanjang sih Oli sih. Kalau memang ada tim yang pengen minat beli ya gue lepas sebenarnya Shaqiri itu. Atau bisa kita masukin transfer list juga sih, cuman ya ntar aja lah ya gimana. Harry Wilson, ini Wilson pemain muda juga sih. Mungkin gue masih bingung sih mau ngelepas dia apa enggak. Cuman kalau misalnya ada tim yang misalnya minat, mungkin bisa kita kontrak negotiation atau ya nanti kita lihat aja lah gimana lah ya. Grusic gue masih belum tahu, Awaye juga, Alisson, Takumi Minamino ini tujar loan ya, dia 2 tahun ini sama ini jadi sisa 1 tahun lagi dia. Gue nggak tahu juga Minamino tuh dapat jam terbang apa enggak di itu, gue nggak tahu. Oke, hopefully sih nggak ada sih, ini seriusan nih nggak ada yang mau beli Sadio Mane pak. Ini gue masih jujur gue masih nggak bisa gerak teman-teman kalau misalnya nggak ini Mane. Oke, Mane, siapa nih? Piemonte. Fuck, kenapa harus Piemonte Calcio sih anjir? Oke, Piemonte ya. Kita bisa ngelepas di 129 juta. Oke.
Fuck, maksudnya kenapa harus Piemonte Calcio sih anjir? Coba ya mending Barcelona gitu kayak, atau siapa gitu kayak. Oke, gue coba bentar ya. Bentar ini gua nggak mau lama-lama, cuman gue coba mau maju beberapa, coba maju 1 hari. Apakah ada offer lagi? Oke, nggak ada ya. Ya Allah. Oke, Mane transfer offers. Oke, jadi Mane mau dibeli Piemonte Calcio. Anjir, Piemonte udah punya Kingsley Coman, Serge Gnabry, masih kurang cukup kacau. Ya Allah. Tapi gue kayak nggak tega aja sih Mane kalau pas ke Juventus, Pak. Ya cuman nggak masalah sih, terserah aja sih. Oke, mungkin penawaran kita langsung dengan harga tertinggi aja di 129 juta. Oke, yuk mari kita langsung negosiasi bareng manajer Piemonte Calcio. Sekarang di relive diduduki oleh Massimiliano Allegri. Cobaan di sini gue nggak tahu sih Massimiliano Allegri itu dapat real face manager apa enggak ya. Soalnya Piemonte juga kan itu. Dan Jose Mourinho juga pindah ke AS Roma yang notabene Roma nggak dapat license kan di FIFA 21. Oke, langsung kita mentok di 129 juta 500. Boom. Jadi budget kita 486 juta, ini gede banget coy. Kamu boyong pemain ini bisa sih. Oke, jadi mungkin gue mau minta 2% lah, gak usah. Ntar ngambek Pak. Ya udah langsung aja. 129 juta 500. Harusnya lu tim sekelas itu langsung terima sih. 129 juta 500. Ya Allah, masih minta nego nggak tuh? Oke, coba kita turun ke 125 aja. Gua nggak mau ini sih, gua nggak mau ngejual di bawah 120 sih, 125 lah. Gua nggak mau ngejual di bawah 100 ini sih, nggak mau ngejual di bawah 120 sih. 125 juta, ayolah. 125 lumayan loh. Mane loh ini Pak, Mane Pak, bukan siapa ini, Mane, Sadio Mane. Aduh. Oke. Coba kita di 120 penawaran terakhir coba. Kalau misalnya itu memang udah final offernya mereka, ya udahlah, gue mau ngapain gitu kan. 120 juta 500 harusnya sih mau sih. 120 juta ini udah gue turunin loh harganya loh. 2 juta doang lah, seke amat. Ini gue udah baik-baik gue turunin loh 120 juta. Si bangsat. Ini PHP nih. Cuman beda 2 juta doang anjir. Lu tim kaya apa tim apa, Cuk? Gue sih gue ikhlasin aja 120 juta, Pak. Ya, Piemonte. Iya sih. Mereka kan perlu gaji si Kingsley Coman, gaji Ronaldo. Siapa suruh lu tabur semua bintang di sono? Oke. Aduh. Oke, jadi gue masih bingung ya, karena ini gue udah maju beberapa hari tapi cuman baru ada satu, yaitu Mane ya kan. Gue masih bingung sih untuk ini ya, tapi gue jujur masih ini sih. Bentar ini dari gue udah record berapa menit sih, sabar ya, baru 23 menit. Oke, bentar ya, kita sampai 30 menitan lah ya teman-teman lah ya. Oke, mungkin gue di sini coba mau nyari pemain ini ya, pemain ini. Kalian boleh komen dah di bawah, saranin yang cocok, pemain veteran tuh siapa aja yang cocok tuh untuk kita beli. Gue ada satu kepikiran nama, yaitu loh, udah nggak ada. Mana dia? Kok tidak ada? Apa kalian tahu siapa yang saya cari? Bentar, coba gue lihat dulu ya yang cocok gitu loh. Calvert-Lewin, Hudson-Odoi, Christian Pulisic, Timo Werner, Bakayoko, Chalobah, Douglas Costa, Conor Gallagher, N'Golo Kante, Hakim Ziyech, Marco Van Ginkel, Marcos Alonso, Ben Chilwell, Dakom Gini, ini pemain Togo ya. Iya. Lucas Hernandez, Reece James,
Malangsar, Thiago Silva. Ya Silva bisa sebenarnya sih buat rotation gitu. Jos Thomas Asante, Fikayo Tomori. Oh iya, di Barcelona biasa tuh ada tuh pemain-pemain itu tuh. Kita coba ke Barcelona dulu teman-teman ya. Gue bingung sih jujur untuk pemain veteran. Tapi gue banyak gitu loh nama-nama. Cuman rata-rata tuh mainstream semua gitu. Gue pengen nyari yang rada-rada mungkin mainstream, cuman ya nggak terlalu mainstream banget gitu lah namanya. Oh ini tuh Aubameyang ternyata ke sini. Ini yang gue cari. Apakah kita beli Paduka Braithwaite? Tidak dong. Tidak. Nah, tidak akan dapat jam terbang deh. Anton Griezmann ini juga bisa sebenarnya sih, Anton Griezmann sih. Mungkin kita bisa shortlist ya. Mungkin Anton Griezmann ini juga bisa salah satu opsi teman-teman ya. Gua nggak mungkin beli Lionel Messi, itu udah terlalu mengukir sejarah sih ntar sih. Ya Fabinho jangan lupa kita lepas. Oh Fabinho sama Naby Keita nih, gue lupa Keita ternyata gue lepas ke ini juga ya. Oh jadi Fabinho ini kan gue lepas ke ini pak, mana ke Barcelona. Mirolam Pjanic enggak sih, gue anti pemain tengah dah, terlalu banyak cuy pemain tengah gue. Lucas Digne, Kimpembe. Kimpembe tuh masih muda ternyata ya. Clement Lenglet, Luke Shaw, Antonio Rudiger. Ya masa gue beli Ter Stegen, enggak dong. Coba di Real Madrid. Real Madrid nih biasa banyak nih nyimpan pemain tua nih yang cocok lah untuk jadi minimal pelapis lah, atau enggak ya bisa dirotasi gitu. Untuk di attacking ada, nggak mungkin gue datengin Benzema. Sebenarnya Bang Hazard nih bisa aja sih, cuman aduh masih bingung gue kalau Hazard gimana. Roberto Firmino. Halo bro, bagaimana kabar anda di Madrid? Sehat-sehat aja kan? Lucas Vazquez ini menarik sebenarnya sih Vazquez sih, cuman gak deh, rada ini gue nggak gitu demen sih. Casemiro, waduh udah gue bilang gue anti pemain tengah sih. Isco juga, Toni Kroos juga, Milinkovic Savic, oh my god. Ferland Mendy, Sergio Ramos, masa ya gue datengin Babang Ramos. Rafael Varane. Itu udah terlalu banyak gila opsi pemain belakang kita. Sebenarnya bisa sih kalau mau datengin kayak ya mungkin Ramos bisa, tapi janganlah gitu loh, merusak legenda pak. Apa kita datengin Steven De Vrij aja teman-teman ya. Dari Inter Milan ya kalau nggak salah De Vrij. Kita coba ini ya ke Serie A lah ya. Di Premier League itu gue jujur ada susah sih untuk dapetin pemain-pemain veteran yang menurut gue ya cocok jadi backup atau enggak buat taruh di bench terus maksudnya nggak starter gitu loh. Kita coba dari Inter ya, ada siapa aja nih di Inter. Memphis Depay di Inter tuh. Romelu Lukaku enggak sih. Jamie Vardy. Aduh, Vardy. Cocok enggak sih? Cocok sih sebenarnya buat backup sih. Alexis Sanchez juga sebenarnya lumayan, cuman ya tua amat gitu maksud gue. Sebenarnya cuman ya emang yang paling logis sih menurut gue antara Immobile atau enggak Didier Mertens. Sudah itu doang menurut gue sih yang paling logis ya emang sih. Atau enggak si Anton Griezmann tadi. Ini Babang Christian Eriksen yang kemarin sempat ada musibah. Ya alhamdulillahnya kan udah sembuh ke dia kan. Siapa ya, gue masih bingung sih anjir sih. João Mario pemain Portugal, Achraf Hakimi, Lucas Moura, Marcus Thuram, John Stones, Dayot Upamecano, Pau Torres. Gila, back mereka cuma 4 dong. Ya ampun, kismin amat back belakang. Oke, kita coba lihat Lazio dulu. Lazio sih ya gue cuma dapetnya Immobile doang sih. Yang menurut gue yang paling masih layak main di Liverpool ya Immobile sih. Ilicic sebenarnya udah ketuaan coy. Gue sih pengen nyari yang di bawah 3. Cuman kalau di Didier Mertens sih menurut gue masih oke aja sebenarnya sih. Jonathan Bamba, Lucas Leiva. Atau ada satu pemain yaitu legend Liverpool juga sih. Oke.
Sudah tahu lah pastinya ya. Ini dia Filipe Coutinho yang sekarang bermain di Bayer Leverkusen, dan ini masih bisa kita beli sebenarnya sih dia, Filipe Coutinho. Kita panggil balik ke Liverpool. Sebenarnya bisa Filipe Coutinho ini bisa, cuman mana ya? Aduh, gue masih ini sih bingung. Masalahnya si Draxler juga bagus gitu loh. Ini ada Arthur, Thiago. Ya kalau mungkin Thiago Alcantara mau kita lepas ya bisa gitu sebenarnya. Aduh, cuman aduh pusing Pak, pusing sumpah pusing. Pusing. Oh, yang tengah kita udah kebanyakan anjay. Thiago misalnya, Thiago itu kan juga udah, ya dia udah bermain 3 tahun ya sama Liverpool ya. 2 tahun kan. Sebenarnya Thiago bisa aja kita lepas sudah gitu kan. Cuman emang susah kadang tuh. Atau enggak ya si Draxler ini kita on loan lagi gitu, kita on loan. Cuman ya kasihan gitu kan. Ya sih menurut gue sih mending di on loan aja nggak sih si Draxler sih, daripada nggak dapat jam terbang sama sekali. Asem. Bingung sumpah. Jadi gini, kalau misalnya kita jadi datengin Filipe Coutinho, ingat kalau misalnya kita jadi datengin Filipe Coutinho, kemungkinan besar Mane nggak akan gua lepas. Ingat, kemungkinan besar Mane nggak akan gua lepas. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti kita datengin taunya pemain veteran tapi di posisinya penyerang, itu akan numpuk nantinya gitu loh. Jadi kemungkinan di antara ini harus ada yang kita lepas di antara starting lineup kita. Jadi kalau misalnya tapi nanti misalnya dapatnya Filipe Coutinho beneran masuk Liverpool lagi, ya mungkin Draxler itu bisa gue loan atau ya gimana nantinya gitu kan. Tapi jujur gue nih masih bingung sama sekali sih, jujur masih bingung. Gue masih belum ada arahan kemana-mana untuk tentang transfer ini sih. Kemungkinan sih Draxler bisa kayak kita loan aja, nggak apa-apa, kita loan terserah mau main di liga mana. Tapi gue nggak pengen dia main di tim kecil atau di liga top, cuman mainnya di tim-tim papan bawah. Gue maunya minimal mid table, Leicester atau enggak kayak kalau di Serie A ya kayak Lazio atau kayak Napoli. Gue pengennya main di tim-tim kayak gitu sih. Cuman ya gue juga bingung gitu kan. Masalahnya role-nya dia rotation juga sih. Cuman kalau terlalu numpuk tuh juga kadang tuh risih gitu loh gue. Kalau terlalu numpuk pemainnya tuh gue risih jujur ya. Gue bukan tipikal pemain yang oke kita beli beli banyak pemain terus nanti tinggal kita rotasi. Jujur gue nggak kayak gitu. Gue tipikal kalau misalnya udah nyaman sama satu pemain ya gue bakal pakai dia terus gitu loh. Mungkin ya gue bisa beli backup 1-2 gitu loh. Tapi kalau udah backupnya 3 atau 4, wah itu gue udah nggak kuat sih. Gue nggak suka ngelihat squad yang terlalu banyak pemainnya gitu loh. Jujur gue nggak demen kalau terlalu numpuk pemain tuh, gue nggak demen. Makanya kalau kalian tahu ya, gue tuh ya kalau misalnya gue mau datengin pemain, gue harus jual pemain. Gue nggak bisa gue datengin pemain tapi satu pemain pun stay di tim gue, nggak bisa. Karena gue jujur bukan tipikal manajer atau pelatih yang suka numpuk pemain gitu. Gue jujur nggak gitu suka. Karena ya pada dasarnya nanti kasihan juga mereka, apalagi pemain-pemain muda yang nggak akan dapat jam terbang. Semisal aja misalnya siapa namanya, semisal pemain inti kita Sancho central attackingnya, terus backupnya atau yang buat rotasinya misalnya si Draxler, lagi mana si Harry Wilson, gimana si Grusic untuk mainnya gitu kan. Jadi pusing jadinya gitu kan, harus muter otak 80 kali baru bisa lu ini kan, perlu mikir-mikir ulang terus. Jadi makanya gue juga bingung nih, makanya gue nggak bisa mulai transfer kalau ya nggak ada offer masuk. Itulah gue nggak bisa mulai kegiatan transfer kalau belum ada offer yang masuk. Jadi ini gue pusing sebenarnya sih jujur sih. Atau begini, mungkin kita bisa jual si Xherdan Shaqiri ini kita jual. Jadi kemungkinan jadi si Draxler itu posisinya kayak Shaqiri. Jadi si Shaqiri itu bisa kita jual, terus Draxler itu nempatin posisi kayak Shaqiri. Jadi hopefully
5 pertandingan dari misalnya 10 pertandingan IPL main 2-3 pertandingan itu nggak masalah. Misalnya gitulah ya, itu bisa. Karena Draxler role-nya juga rotation, sedangkan si Ceballos kalau tidak salah nggak important sih, rotation juga nggak sih? Coba bentar. Ini sorry banget ya kalau misalnya ini emang rada bosenin episode, soalnya gue di sini perlu ngobrol rotation juga sebenarnya. Atau bahkan di prospek ya, bentar. Sporadik pak. Iya sporadik. Oke, wait. Aduh, jujur bingung sih gua. Iya sporadik anjir. Jadi ya nggak kita mainin aja nggak masalah. Kontrak berapa? Masih 3 tahun. Jujur gue pusing sih sebenarnya. Tapi masalahnya kalau misalnya kita nggak datengin striker ya, itu buat backupnya si Lautaro nggak ada, susah jadinya. Bisa sebenarnya, bentar. Ini gue jujur masih pusing sih. Oke, ini gue udah kasih bocoran aja. Siapa bang pemain yang lu bakal datengin? Oke, ini udah kasih tahu aja biar kalian juga mikir nih. Bukan di sini. Damn, ini dia Kylian Mbappe, pemain yang bakal gue datengin nanti. Makanya kenapa gue jual Mane itu juga bisa buat nambah budget kita untuk ngeboyong Kylian Mbappe. Itu salah satu alasannya. Atau kita mungkin bisa trade Mane sama Mbappe, itu bisa banget. Tapi gue pusing ini gitu loh. Jujur gue rada pusing. Gimana ya? Pusing, gue jujur pusing. Oke, mungkin nanti di ini kalian bisa komen aja deh di bawah. Kalian bisa komen tentang bagaimana transfer ini. Jadi kemungkinan besar gue besok bakal main FA Community Shield 1 match. Kemungkinan bentar. Liga tuh mulai kapan? Oke, lawan Bournemouth ya di matchday pertama ya. Oke, menarik. Oke, mungkin kemungkinan besok main 2 pertandingan ya. Jadi ya oke. Jadi mungkin videonya segini aja dulu teman-teman. Kalian bisa, ini sorry banget kalau misalnya videonya kurang menarik karena nggak ada overnya, cuman kegiatan transfernya cuman dikit. Emang gue di sini ngebanyakin ngobrol untuk diskusi bareng kalian. Kalian bisa please komen aja di bawah. Coba menurut kalian gimana bagusnya kita jual Mane buat datengin Mbappe, atau kita trade Mbappe sama Mane. Terus kita bisa nanti tinggal sisa uangnya kita buat pakai ngebeli pemain veteran. Menurut kalian gimana? Karena kalau misalnya kita beli Sadio Mane, kita lepas Mane dan kita datengin Mbappe, otomatis Mbappe itu akan main di winger, di live wing, menggantikan posisinya Mane. Terus mungkin Diogo Jota itu multifungsi, dia bisa main di winger, bisa main di penyerang tengah atau striker. Tapi gue pengen ada satu pemain yang bener-bener emang dia bisa di striker gitu. Jadi gue nggak misalnya gimana ya, gue rada bingung sih jujur. Nah makanya tuh gue juga bingung gitu kan. Kalau gue nggak lepas Mane itu juga rada susah. Nantinya pemain depan gue jadi numpuk juga gitu kan, ikutan numpuk kayak pemain tengah gitu jadinya. Jadi makanya kalian enaknya gimana? Please kalau misalnya kalian nonton video ini sampai habis, kalian dengerin gue ngobrol kayak mana, coba kalian bisa komen aja di bawah enaknya gimana. Gue akan menghargai pendapat kalian. Gue coba bakal bacain dan ya kalian tinggal komen aja pendapat kalian dan pemikiran kalian gimana. Oke, jadi ya mungkin video kali ini segini aja. Sorry banget kalau misalnya rada ngebosenin karena gue di sini cuman fokusnya untuk transfer pemain aja. Oke, jadi mungkin segini aja dan jangan lupa di like, share, comment, and subscribe, dan see you next video teman-teman. Bye guys. So are you gonna die today?